Saudaraku rohimakumullah, di antara waktu yang sangat utama untuk beribadah kepada Allah Ta'ala adalah satu bulan yang mulia dalam Islam, yaitu bulan Zulhijjah, terutama 10 hari awalnya, maka hendaklah kita manfaatkan peluang emas ini untuk memperbanyak amal solih. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Demi waktu fajar, dan demi malam yang 10. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, 10 malam yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan banyak lagi ulama dari kalangan salaf dan khalaf yang berpendapat demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada hari-hari yang lebih dicintai Allah Ta'ala untuk beramal solih melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar berjihad bersama diri dan hartanya, lalu tidak ada yang kembali sedikitpun. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis yang lain, Imam Ahmad, rahimahullah, meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid. Macam-macam amalan yang disyariatkan dalam bulan Zulhijjah, yaitu 1. Melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amal ini adalah amal yang paling utama, berdasarkan berbagai hadits sahih yang menunjukkan keutamaannya, antara lain, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari umrah ke umrah adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan, di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga. 2. Berpuasa selama hari-hari tersebut, atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling utama, dan yang dipilih Allah untuk dirinya. Disebutkan dalam hadis qudsi, puasa ini adalah untukku, dan akulah yang akan membalasnya. Sungguh dia telah meninggalkan syahwat, makanan dan minumannya semata-mata karena aku. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah rahimahullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. 3. Takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 28. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Karena itu, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut, berdasarkan hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad. Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya. Dan Ishaq, rahimahullah, meriwayatkan dari fuqaha, tabi'in bahwa pada hari-hari ini mengucapkan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wa Allahu Akbar walillahil hamdu. Allah Maha Besar, tidak ada ilah sembahan yang hak selain Allah. Dan Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, rumah, jalan, masjid dan lain-lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Tidak dibolehkan mengumandangkan takbir bersama-sama, yaitu dengan berkumpul pada suatu majelis dan mengucapkannya dengan satu suara koor. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf.
Yang menurut sunnah adalah masing-masing orang bertakbir sendiri-sendiri. Ini berlaku pada semua zikir dan doa, kecuali karena tidak mengerti sehingga ia harus belajar dengan mengikuti orang lain. Dan diperbolehkan berzikir dengan yang mudah-mudah. Seperti, takbir, tasbih dan doa-doa lainnya yang disyariatkan. 4. Taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Sehingga akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Maksiat adalah penyebab terjauhkan dan terusirnya hamba dari Allah, dan ketaatan adalah penyebab dekat dan cinta kasih Allah kepadanya. Disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya." Hadis muttafaqun alaihi. 5. Banyak beramal solih. Berupa ibadah sunat seperti, salat, sedekah, jihad, membaca Al-Quran, amar makruf nahi munkar dan lain sebagainya. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipat gandakan pahalanya. Bahkan amal ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai Allah daripada amal ibadah pada hari lainnya meskipun merupakan amal ibadah yang utama, sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang amat utama, kecuali jihad orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya. 6. Disyariatkan pada hari-hari itu takbir mutlak, yaitu pada setiap saat, siang ataupun malam sampai salat Id. Dan disyariatkan pula takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setiap selesai salat fardu yang dilaksanakan dengan berjamaah. Bagi selain jamaah haji dimulai dari sejak fajar hari Arafah dan bagi jamaah haji dimulai sejak zuhur hari raya kurban terus berlangsung hingga salat asyar pada hari tasyrik. 7. Berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni ketika Allah Ta'ala menebus putranya dengan sembelihan yang agung. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba itu. Muttafaqun alaihi. 8. Dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya." Dalam riwayat lain, maka janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya sehingga ia berkurban. Hal ini, mungkin, untuk menyerupai orang yang menunaikan ibadah haji yang menuntun hewan kurbannya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Dan jangan kamu mencukur rambut kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Larangan ini, menurut zahirnya, hanya dikhususkan bagi orang yang berkurban saja, tidak termasuk istri dan anak-anaknya, kecuali jika masing-masing dari mereka berkurban. Dan diperbolehkan membasahi rambut serta menggosoknya, meskipun terdapat beberapa rambutnya yang rontok. 9. Melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini. Hari ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan. Maka janganlah dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan, janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran seperti nyanyi-nyanyian, main judi, mabuk-mabukan dan sejenisnya. Hal mana akan menyebabkan terhapusnya amal kebajikan yang dilakukan selama 10 hari. 10. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, hendaknya setiap muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan, zikir dan syukur kepada Allah, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan, memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah agar mendapat ridha-Nya. Semoga Allah melimpahkan taufiknya dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Dan solawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya.